Penyerahan bantuan dari pemerintah di Maluku Utara berlangsung ricuh. Seorang tukang las tewas dikeroyok saat bekerja di Palembang, Sumatera Selatan. Juventus tumbang di tangan Barcelona pada matchday kedua grup G Liga Champions. Selamat malam pemirsa, untuk menekan laju kasus COVID-19 di saat libur panjang, sejumlah tempat mewajibkan wisatawan untuk rapid test. Informasi selengkapnya akan hadir dalam iNews Malam bersama saya, Fazilah Khairunisa. Penyerahan bantuan dari mobil pedesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Kabupaten Kepulauan Sula, Maluku Utara berlangsung ricuh. Warga menolak bantuan mobil tersebut bila pengelolanya tidak diserahkan badan usaha milik desa. Adu mulut antara petugas pemerintah daerah dengan warga terjadi di Balai Desa Kabau, Kecamatan Sulabesi, Kabupaten Kepulauan Sula. Kericuhan terjadi saat Pemda akan menyerahkan bantuan kendaraan pedesaan dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berupa 1 unit mobil bak terbuka. Sebagian warga protes lantaran bantuan akan diserahkan kepada pengurus dan tidak masuk dalam aset desa atau badan usaha milik desa. Kericuhan beruntung tidak meluas karena berhasil dilerai. Persoalan ini sudah kita giringkan ke Kepala Dinas Perhubungan dan Komisi 1 DPRD Kabupaten Kepulauan Sula. Hanya saja sampai sejauh ini juga mereka tidak mengambil langkah, baik itu instansi terkait, begitu juga dengan DPRD Komisi 1. Pemberian bantuan itu diberikan kepada desa atau pemerintah daerah menghibahkan aset pemerintah untuk menjadi aset desa, dan dalam ketentuan itu desa diberikan kewenangan untuk menunjuk ke baik itu BUMDes, koperasi atau badan hukum lain yang memiliki kekuatan hukum untuk mengelola transportasi pedesaan, karena dia merupakan aset desa yang diikutsertakan dalam proses pengelolaan transportasi di desa. Transportasi pedesaan ini merupakan dana alokasi khusus yang masuk dalam APBD dan menjadi aset pemerintah daerah yang diserahkan kepada pemerintah desa. Dari Sanana, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tawuran antar dua kelompok warga terjadi di kawasan Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur. Ironisnya, tawuran kerap kali terjadi tanpa ada pemicu yang jelas. Saling serang antar dua kelompok warga terjadi di Jalan Bekasi Timur 4, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis kemarin. Berbekal kayu, bambu, bahkan senjata tajam, dua kelompok warga yang didominasi remaja saling serang. Tidak terlihat polisi di lokasi untuk menghentikan tawuran. Tawuran berhenti setelah salah satu kelompok warga memilih mundur. Tawuran antar warga di Cipinang Besar Utara kerap terjadi meski tidak ada pemicu yang jelas. Orang tahu untuk intinya apa yang direbutin apa nggak paham saya. Tiba-tiba aja namanya anak-anak muda. Tapi sering Pak di sini tawuran Pak? Sering. Kalau untuk tawuran ini yang kejadian 4 hari berturut-turut. 4 hari berturut-turut. Yang pagi 2 kali ya, yang malam 2 kali. Warga berharap polisi rutin patroli di lokasi tawuran agar aksi saling serang tidak terulang kembali. Dari Jakarta, kontributor iNews Rio Manik, iNews melaporkan. Tawuran juga terjadi antar dua kelompok ormas di depan kantor Kelurahan Larangan Utara, Kota Tangerang, Banten. 3 orang korban masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit akibat luka bacok dan pukulan benda tumpul. Tembakan peringatan dilepas petugas gabungan saat membubarkan tawuran antar ormas di Larangan, Tangerang, Banten, Kamis pagi.
Polisi dan TNI berusaha memecah konsentrasi massa yang terlibat tawuran dengan menggiringnya ke salah satu sudut jalan. Tidak mudah bagi petugas mengendalikan massa karena kedua kelompok ormas tersebut terbakar emosi dan membawa senjata. Bahkan tidak sedikit yang tetap berusaha membakar amarah rekan-rekannya. Selain memecahkan konsentrasi massa, polisi berpakaian preman juga menangkap sejumlah pemuda. Akibat bentrokan ini, 3 orang terluka karena senjata tajam dan pukulan benda tumpul. Ketiganya dirawat intensif di Rumah Sakit Sari Asi, Ciledug, Tangerang. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Abu tebal menyelimuti kota wisata Brastagi usai Gunung Sinabung erupsi Kamis pagi. Warga pun diimbau menghindari zona merah Sinabung karena aktivitas gunung masih tinggi. Erupsi Gunung Sinabung memutahkan awan panas hingga ketinggian 2.000 meter Kamis pagi. Awan panas menghujani kota wisata Brastagi, Karo, Sumatera Utara. Pemkab Karo mengerahkan damkar untuk menyiram kota Brastagi yang ditutupi abu vulkanik Gunung Sinabung. Penyiraman untuk menghindari kecelakaan karena abu vulkanik yang membuat jalan raya licin. Aktivitas Gunung Sinabung hingga Kamis petang masih tinggi karena pertumbuhan kubah lava masih terjadi. PVMBG menghimbau warga dan wisatawan menghindari zona merah Sinabung. Jarak luncurnya sejauh 1.000 sampai 2.000 meter dan ini juga mengakibatkan terjadinya hujan abu ke sebelah timur dan tenggara Gunung Api Sinabung. Dan tinggi kolom yang teramati yang tinggi tadi setinggi 1.500 meter. Himbauan kita kepada warga agar menjauhi zona-zona merah karena mengingat hingga sampai saat ini kubah lava di sekitar puncak Gunung Api Sinabung masih cukup besar dan ini sangat berpotensi untuk terjadinya awan panas dan juga awan panas guguran. Kini Sinabung berstatus level 3 atau siaga. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Ebenezer Pinem, iNews melaporkan. Sementara warga Indramayu, Jawa Barat diresahkan dengan semburan gas disertai air yang muncul dekat permukiman penduduk. Warga mendesak agar semburan gas segera ditangani. Warga Desa Sukaperna, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pagi tadi dikagetkan dengan semburan gas dan air yang keluar dari sebuah sumur bor tua. Kini lokasi semburan gas bercampur air ini dipasang garis polisi agar tidak ada warga yang mendekat. Selain semburan gas, di lokasi ini juga tercium bau menyengat. Jam 7:40-an ada suara ledakan. Pas saya pada datang ke situ, ke tempat, ngeliat-ngeliat udah agak lama sedikit, sekitar 30 menitan keluar air. Ya kaget itu hanya suara ledakan aja. Keras? Iya, ya kedengaran lah, nggak keras tapi kedengaran dari sini nih. Lebih lanjut, warga berharap semburan gas ini segera ditangani. Pasalnya lokasi semburan berdekatan dengan pemukiman. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Skandar, iNews melaporkan. Kapal motor nelayan yang mengangkut belasan drum solar terbakar di dermaga Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Kebakaran diduga akibat bocornya selang BBM yang memercik ke mesin kapal. Kapal motor nelayan yang mengangkut belasan drum solar terbakar di dermaga Gili Ketapang, Probolinggo, Jawa Timur. Angin kencang mengakibatkan api cepat membesar dan meludeskan kapal. Api dipadamkan selang 2 jam kemudian dengan menggunakan alat seadanya. Untuk menghindari api tidak merambat ke kapal lainnya, warga bersama Polair dan petugas Polsek membawa kapal yang terbakar ke tengah laut.
Informasinya ada kebocoran selang saat menyalurkan BBM tersebut untuk diangkut distribusi ke desa tersebut. Kemudian bocor dan mercik ke mesin Alkon. Demikian. Ada korban jiwa? Untuk korban jiwa nihil, jadi cuma kerugian material diperkirakan sebesar 150 juta. Petugas mengimbau kepada nelayan untuk berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya besar ditemukan warga di permukiman di Bangka Tengah, Bangka Belitung. Karena ukurannya yang besar, buaya dievakuasi menggunakan alat berat. Sejumlah warga berupaya mengevakuasi buaya raksasa usai ditangkap di sungai di Dusun Pangkal Raya, Desa Sungai Selan, Bangka Tengah. Namun setelah beberapa jam dibiarkan, buaya dengan panjang 5,4 meter ini akhirnya mati. Buaya ini ditangkap dengan menggunakan pancing berumpan bebek. Karena bobotnya 700 kg, buaya pun dievakuasi menggunakan alat berat dan dikubur di perkebunan sawit. Kawasan Kali Besar diramaikan warga yang ingin berjalan-jalan sambil menikmati pemandangan kota. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.